Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam wa ja'alana min 'ibadihi al-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, menurut cerita Al-Quran, nikmat yang berlebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, terkadang itulah yang menjadi sebab seorang hamba itu menyimpang dari ajaran Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran memberikan contoh kepada kita, misalnya Qarun. Saat dia diberi kekayaan oleh Allah, yang mana kekayaan itu tidak pernah ada orang sebelumnya memiliki kekayaan yang serupa dengan Qarun. Sampai-sampai begitu kagumnya masyarakat itu dengan kelimpahan harta yang dimiliki Qarun, mereka bertanya, "Ya Qarun, dari mana engkau mendapatkan harta sebanyak ini? Ya laitalana misla ma utiya Qarun, innahu ladzu hazzin 'adzim." Disitulah mulai terlaknatnya Qarun, karena kelebihan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada dia. Akhirnya dia menjadi seorang hamba Allah yang jumawa, yang sombong, yang takabur. Qarun dengan sombong dan angkuhnya menjawab, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya punya harta yang berlimpah, tidak ada campur tangannya Allah. Ini murni karena kapasitas pengetahuan saya, sehingga saya menjadi kaya raya seperti saat ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cerita yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sebab menyelewengnya Fir'aun. Fir'aun yang menyeleweng di masa hidupnya Nabiullah Musa alaihissalam namanya Ramses II. Sebelumnya tidak ada Fir'aun yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Baru kemudian si Ramses II ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebabnya dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab tafsir. Karena semenjak dia lahir, Ramses II ini lahir, dia memerhatikan orang yang ada di sekelilingnya. Sering sakit, bapaknya sering sakit, ibunya juga, kakak-kakaknya juga sering sakit. Apalagi rakyatnya yang kurang gizi, sering sekali sakit.
Maka Fir'aun kemudian punya pikiran, seandainya ada manusia yang tidak pernah sakit, berarti dialah yang paling layak dijadikan Tuhan untuk disembah. Disitulah akal pikir liar Fir'aun muncul, sehingga di situ dia mendeklarasikan dirinya, qala ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi yang patut untuk disembah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tentu Nabi Muhammad tidak kepingin kita sebagai umatnya meniru orang-orang seperti Fir'aun dan Qarun. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banyak syariat kepada kita. Salah satu syariat yang melatih kesadaran kita kembali kalau kita ini hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, kita ini bukan siapa-siapa. Bahkan dengan rasa lapar dan dahaga saja kita tidak bisa beraktivitas dengan sempurna. Salah satunya melalui pensyariatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita lihat Bapak Ibu, sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, kalau tidak diberikan asupan makan dan minum dalam seharian, maka kekuatan dia akan melemah. Oleh sebab itulah kita mendapatkan banyak sekali argumentasi di dalam Al-Quran. Saat muncul gejala-gejala di mana manusia ingin memutuskan sesama manusia menjadi Tuhan yang disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup membantah bahwa manusia yang kalian sembah itu juga masih butuh kepada makan dan minum. Misalnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat orang Yahudi mengaku Uzair itu sebagai anaknya Tuhan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, perkataan yang sama ditiru kemudian hari oleh orang-orang Nasrani. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, orang-orang Nasrani mengangkat Isa al-Masih itu sebagai putranya Allah. Dua argumentasi itu dipatahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berfirman, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Tidaklah Isa al-Masih itu melainkan seorang manusia biasa yang kebetulan diangkat sama Allah menjadi rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam seorang wanita yang jujur, bukan wanita pelacur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup kemudian berkata, kana ya'kulani ta'am, kedua manusia itu sama-sama kalian masih mengkonsumsi makan dan minum. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah argumentasi yang dibangun oleh orang Nasrani kalau Isa dan Maryam itu Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan berkata mereka dua manusia yang masih butuh makan dan minum. Memang layak kemudian orang yang masih membutuhkan makan dan minum untuk disembah. Begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat dakwah Rasulullah SAW mencapai titik buntu, orang-orang Quraisy pada tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Di saat itulah Allah ingin kembali menyadarkan orang Quraisy. Turun surat Quraisy, li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy, salah satu kebiasaan orang Quraisy itu ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, punya kebiasaan melakukan perjalanan agama. Kalau di musim dingin mereka ke selatan ke negeri Yaman, di musim panas mereka menuju ke utara ke negeri Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan, silakan kalian beraktivitas, silakan kalian cari nafkah, cari penghidupan, cari makan dan minum. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma minta faliya'bud rabb hadzal bait, hendaklah kalian ingat dengan Tuhan Ka'bah ini. Tuhan Ka'bah itu Tuhan seperti apa? Allah tidak menjelaskan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah juga tidak menjelaskan Tuhan yang telah menciptakan kalian. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan alladzi at'amahum min ju', Tuhan yang telah memberikan kalian makan dari rasa lapar kalian.
Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang senang memberi makan kepada orang lain itu jalan kebaikan. Wa ma adalah kamal aqabah. Tahu nggak kalian apa itu jalan mendaki menuju Allah? Fakku raqabah. Bebaskanlah hamba saya. Di zaman kita sekarang tidak ada lagi hamba saya. Kata Allah kemudian au it'amun fi yaumin dzi masybah. Atau kita senang memberi makan kepada orang-orang yang diderita kelaparan. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW saat ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayul Islami afdal? Ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita hampir tidak percaya dengan jawaban Rasulullah. Pada saat ditanya Islam apa yang paling baik, Rasulullah SAW tidak menjawab Islam yang paling baik itu Islam yang tahajud setiap malam, atau Islam yang paling baik itu Islam yang setiap hari Senin dan Kamis berpuasa, atau Islam yang paling baik itu Islam yang setiap hari khataman 30 juz Al-Quran. Bukan itu kata Rasulullah. Tapi Islam yang paling baik kata Rasulullah SAW, it'amut ta'am. Kalian senang memberi makan kepada orang lain. Kalian senang traktir orang lain makan. Kalian senang buatkan diri buat orang lain makan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya syariat puasa ini bukan untuk Allah, tetapi kita manusia yang butuh kepada syariat puasa ini untuk kembali menyadarkan kita ini bukan apa-apa tanpa makan dan minum. Oleh sebab itulah kita membutuhkan Allah yang telah memberikan kita makan dan minum dan menjaga kita dari rasa lapar dan dahaga. Semoga ceramah singkat pada kesempatan malam yang berbahagia ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini kembali menyadarkan kita betapa rendahnya kita dan bukan siapa-siapanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.